Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Football United. Semoga sehat-sehat selalu, lancar-lancar ibadahnya di bulan Ramadan ini. Oke, kali ini news update sekaligus ngobrol ringan sedikit. Pertama adalah informasi yang gua dapatkan ini dari Sky Sport. Sir Jim Ratcliffe dan Ineos sudah mengajukan kembali tawaran kedua, di mana kemarin kan tidak jadi nih, lalu mendapatkan perpanjangan waktu. Dan hari ini atau malam ini waktu Eropa, Sir Jim Ratcliffe dan juga Ineos ini memasukkan tawaran keduanya ke Rain Group. Tentu saja dalam usahanya untuk membeli Manchester United. Masih belum diketahui apakah Sheikh Jassim dari Qatar ini juga akan segera mengajukan tawaran keduanya. Dan seperti dikabarkan sebelumnya, kalau pihak dari Qatar, Sheikh Jassim ini juga sedang mempersiapkan untuk mengajukan tawaran keduanya. Dan tetap percaya kalau tawaran mereka ini akan yang menjadi terbaik. Tapi dari dua pihak yang difavoritkan untuk menjadi pemilik baru dari Manchester United, Sir Jim Ratcliffe dan juga Sheikh Jassim, ini ternyata Sir Jim Ratcliffe duluan yang malam ini sudah mengajukan tawaran keduanya. Disinggung di Sky apakah tawarannya ini atau berapa tawarannya ya. Ternyata dari informasi yang didapatkan tidak diketahui berapa tawaran kedua dari Sir Jim Ratcliffe Ineos ini. Tapi yang jelas tawarannya dua hal. Nomor satu adalah lebih tinggi daripada tawaran pertama, di mana di tawaran pertama itu kurang lebih sekitar 4, sekian miliar pounds. Dan tawaran kedua ini jelas lebih dari 3,75 miliar pounds. Artinya juga termasuk rekor yang tinggi. Mungkin sekitar 4,5 sampai 5 miliar pounds. Itu yang dikabarkan ya. Apakah ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Glazer? Glazer sebelumnya dikabarkan menginginkan di sekitar 4 miliar pounds. Walaupun demikian, kabar terbaru mengatakan kalau bahkan dari penasihat senior ya, ini daripada Glazer, dalam proses penjualan ini tidak diketahui sebenarnya. Hanya Glazer sendiri yang tahu berapa angka yang sebenarnya diinginkan. Apakah penawarannya akan diterima atau Glazer akan terus menjadi pemilik Manchester United, artinya tidak jadi dijual? Dikatakan di Sky, kalau seandainya angka yang diharapkan ini tidak bisa pas ya, maka Glazer akan batal nih menjual, ataupun mungkin bisa jadi hanya minoritas kepemilikannya ya, kepada pihak yang lain. Tapi kalau seandainya memang bisa atau angkanya ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Glazer, maka baru akan dilepas. Tapi ya balik lagi, angkanya itu berapa tidak atau belum diketahui. Nah, yang menarik ada juga beberapa pihak lainnya yang mengajukan penawaran, seperti bisnismen dari Finlandia Thomas Ziliakus juga mengajukan penawaran. Walaupun demikian, nampaknya kedua pihak, yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe serta Sheikh Jassim, ini tetap menjadi yang favorit untuk bisa menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United. Informasinya demikian. Sir Jim Ratcliffe sudah mengajukan tawaran yang kedua setelah 1 hari setelah deadline, yaitu adalah hari Rabu, karena mereka mendapatkan perpanjangan.
Sementara eh, dari Sheikh Jassim ini belum ada kabar kapan akan melakukan tawaran. Walaupun demikian diperkirakan akan 1 ataupun 2 hari ini. Nah, yang menarik juga dari Sky itu dikabarkan sebelumnya, kenapa sih? Apa yang terjadi sehingga Ineos, Sir Jim Ratcliffe dan juga pihak dari Qatar ini mendapatkan perpanjangan? Sebenarnya ceritanya bagaimana? Dijelaskan di sana kalau ternyata hari Selasa malam atau sehari sebelum deadline, pihak dari Qatar, Sir Jim Ratcliffe, ini menghubungi Rain Group. Diinformasikan dari Qatar, pihak dari Qatar ya ke Rain Group adalah mereka minta perpanjangan. Mereka minta perpanjangan waktu sedikit karena merasa waktunya nggak cukup nih untuk melengkapi tawaran kedua. Rain Group mengatakan nggak masalah. Lalu pihak dari Sir Jim Ratcliffe, Ineos, juga mengajukan hal yang sama, meminta perpanjangan waktu sedikit. Rain Group pun juga mengatakan nggak masalah. Kendati pun demikian, Rain Group diinformasikan di kabar tersebut ini tidak memberikan spesifik deadline baru kepada kedua pihak tadi. Dan tentu saja ternyata hari Rabu malam kedua pihak tadi juga tidak memasukkan tawaran yang kedua seperti yang diinformasikan hari Selasa malam. Walaupun beredar kabar kalau pihak dari Qatar maupun juga Sir Jim Ratcliffe ini sudah melakukan atau memasukkan tawaran, ternyata tidak ya, itu hanya diperkirakan saja. Tapi kenyataannya seperti yang dikabarkan oleh Sky Sports ya, ternyata hari Selasa malam itu mereka sudah menghubungi Rain Group. Intinya mereka memang minta waktu yang lebih panjang sedikit untuk melengkapi pengajuan tawaran kedua. Nah, di situ juga dibahas kenapa sih kira-kira ada 2 kemungkinan. Nomor 1 adalah ini bagian dari strategi, di mana pihak dari Qatar yang mengajukan duluan ya perpanjangan ini mungkin ingin ya melihat duluan penawar-penawar lain seperti apa, nilainya seperti apa, termasuk juga dari pesaing yaitu adalah Sir Jim Ratcliffe. Itu bisa saja terjadi. Jadi ini bagian dari strategi. Itu yang dikatakan di Sky yang gue tangkap ya. Ataupun juga alasan kedua ya memang betul. Mereka memang membutuhkan waktu yang lebih panjang sedikit nih untuk melengkapi pengajuan tawaran yang kedua, di mana pekan sebelumnya kan hari Kamis, hari Jumat, Qatar mengunjungi Old Trafford, Carrington, bertemu dengan pihak eksekutif dari Manchester United. Lalu hari Jumatnya Sir Jim Ratcliffe dari Ineos pun juga melakukan hal yang sama, sehingga diperkirakan mungkin lalu setelahnya ini kan weekend ya, jadi diperkirakan mungkin persiapannya nih terlalu mepet untuk mengajukan tawaran kedua yang deadline-nya juga hari Rabu, sehingga mereka mengajukan perpanjangan ini ya kepada Rain Group. Nah, sekarang malam ini sudah diinformasikan Sir Jim Ratcliffe dari Ineos sudah mengajukan tawaran kedua. Diprediksi juga atau diperkirakan dalam beberapa waktu yang dekat ini pihak dari Qatar juga akan segera mengajukan tawarannya. Di mana Qatar tetap percaya diri, tetap merasa kalau tawarannya ini yang terbaik untuk fans, untuk klub, untuk community di Manchester dan juga Manchester United tentu saja. Lalu berapa lama setelahnya akan dikabarkan, seperti diinformasikan sebelumnya mungkin akan memakan waktu sampai dengan 7 hari. Apakah Glazer, pertanyaan selanjutnya, apakah Glazer akan menjual, betul-betul menjual? Ya, yang diinformasikan di sana Glazer tetap ingin menjual Manchester United kalau angkanya sekali lagi sesuai dengan yang mereka inginkan. Berapa angkanya? Nah, ini ternyata hanya Glazer yang mengetahui. Kurang lebih demikian informasi terbaru dari proses
penjualan kaitannya dengan tawaran kedua dari Manchester United. Jadi ceritanya kenapa kok ada penundaan itu seperti itu dari Sky. Bahwasannya memang kedua pihak ini yang mengajukan bahkan sehari sebelumnya, sebelum deadline. Dan malam ini pihak dari Ineos sudah mengajukan. Ini semakin seru menurut gua. Selain Ineos dan mungkin sebentar lagi juga pihak dari Qatar ya. Ada juga dari Finlandia dan juga Elliott Management dan pihak-pihak lainnya yang mengajukan secara minor ya, kepemilikan minoritas. Ada yang ingin hanya ke pengembangan stadion saja, ada yang ingin ke ya hal-hal yang bagian kecil saja. Dan tentu saja ini juga akan dipertimbangkan oleh Rain Group sebagai kepanjangan tangan dari Glazer, sebelum nantinya Glazer sendirilah yang akan menentukan siapa yang akan diterima proposalnya, ataupun juga langkah selanjutnya dari Glazer terkait dengan ya proses kepemilikan Manchester United ini. Kita nantikan saja, insya Allah kalau ada kabar-kabar lain akan gue informasikan. Sehat-sehat terus Sobat Football United dimanapun berada. Semoga murah-murah rezekinya. Insya Allah video ini akan tayang hari Jumat. Jadi gue ucapkan jangan lupa sholat Jumat. Sekian dulu. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.